Saudara kita yang berada di belakang bisa maju masuk ke dalam masjid, serta disarankan juga bagi para jamaah untuk mengisi ruang utama masjid. Yang kedua, bagi para jamaah yang membawa handphone atau alat telekomunikasi lainnya untuk dinonaktifkan sementara atau minimal silent. Yang ketiga, bagi para jamaah diharapkan untuk menjaga ketertiban ketika khutbah sedang berlangsung agar ibadah Jumat kita kali ini tidak menjadi sia-sia. Yang keempat, hari ini Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah yang bertindak selaku khatib sekaligus imam salat Jumat pada hari ini yakni beliau Ustadz Faizin SPD MPDI dan muazin yakni beliau Fazle Maula Febrio Rizki dari kelas 12B1. Alhamdulillah kedua beliau telah hadir di antara kita semua. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqami wal wafata 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu bi khairil adyan. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi faradu 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan Jum'ah kali ini, marilah kita membulatkan tekad, menguatkan niat untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya, tentunya diiringi dengan menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari segala apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya. Namun ini tidak mudah bagi siapa? Bagi orang-orang atau umat Islam yang belum tahu apa saja daftar perintah Allah. Hal ini tidak mudah bagi orang-orang yang belum tahu apa saja daftar larangan-larangan Allah. Sehingga PR besar kita selalu untuk mendalami apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah. Semoga kita dan seluruh anak cucu kita ditakdirkan tidak sekedar menjadi keluarga dunia yang hubungannya dengan daging dan darah, tetapi kita ditakdirkan Allah menjadi keluarga di akhirat, bukan karena garis darah atau garis keturunan, tetapi lebih dari itu, garis keimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, tidak sedikit orang memutuskan untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari satu kampung menuju kampung yang lain, dari satu kecamatan menuju kecamatan yang lain, dari kota satu menuju kota yang lain, dari negara satu menuju negara yang lain. Tujuannya hanya satu, cari kebahagiaan.
Khotib tadi membaca surat Al-Qasas. Al-Quran itu kalau diperas 60% isinya sejarah. 60% isi Al-Quran itu sejarah. Sehingga Pak Soekarno berpesan kepada rakyatnya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salah satu sejarah yang perlu kita ingat di Jumat kali ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat keputusan yang besar, dan itu pun atas perintah Allah yang sebenarnya baginda Nabi berat hati. Apa itu? Yaitu peristiwa hijrah. Hari ini tiap pagi anak-anak meninggalkan keluarga. Mulai dari 5:30, ada yang berangkat 5:30, ada yang berangkat jam 6. Kemudian pulang lagi. Polanya sama, siklusnya sama. Tapi 3 tahun ke depan, dari 1.200 siswa SMA 15, siklus boleh sama. Pola hidup boleh sama, tetapi nasib pasti berbeda. Kenapa nasib berbeda? Karena hijrahnya, kualitasnya berbeda. Ada yang hijrah kualitasnya datang ke SMA 15, datang pagi, ketemu tenang, ketemu teman, kemudian menikmati pelajarannya. Ada yang dicari bukan pelajaran, tapi yang dicari itu adalah temannya. Sehingga inilah apa bedanya Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Meningkatkan kualitas hidup. Jadi Nabi Muhammad berat meninggalkan Mekah. Tapi apa janji Allah dalam surat Al-Qasas ayat 85? Kau akan tetap hijrah, tapi suatu saat kau akan kukembalikan ke Mekah kembali. Tapi dengan catatan, ikuti perintahku. Rasulullah 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama di Mekah, selama hijrah? Kualitas hidup yang dibangun. Pertama adalah kualitas spiritual. Rasulullah langsung bagaimana membangun spirit persahabatan antara muhajirin dengan ansor, dan disatukan dengan masjid. Setiap hari bertemu, bicara tentang kehidupan. Yang kedua adalah kualitas perekonomian. Rasulullah kemudian membuat pasar. Walaupun Madinah ditutup hubungannya dengan kota-kota lain, tapi Madinah tetap bisa makan, Madinah tetap bisa minum, Madinah tetap bisa memproduksi pangan. Seperti Indonesia, misalnya Indonesia ini tidak diterima negara lain kalau kita secara kualitas pangannya kuat, secara kualitas ekonomi kuat, maka tidak heran kalau kemudian Indonesia tidak terlalu sibuk dengan negara lain. Seperti kita, tidak sedikit siswa yang sibuk dengan teman yang lain karena kualitas belajarnya dipertanyakan. Sehingga ketika ujian tolak-tolak. Rapotnya diisi dengan penuh dengan catatan dosa-dosa. Saat rapotan bukan kata bangga yang dia dapat ketika melihat angka 92, 95, tapi rasa malu yang tidak terpungkiri pasti ada dalam dirinya.
Rasulullah meningkatkan kualitas hijrahnya. Kenapa? Dia tidak punya keinginan, beliau tidak punya keinginan di Madinah selama-lamanya. Harus kembali ke Mekah untuk menguasai Ka'bah. Harus kembali ke Mekah untuk mengambil alih Ka'bah. Karena Ka'bah pusat peradaban manusia di dunia. Kualitas politik, dibentuklah pasukan-pasukan yang luar biasa. Sehingga dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad ditempatkan Michael Hart. Urutan pertama masuk kategori tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Kualitas budaya dan lain-lain. Ketika di Madinah sudah bagus, sudah kuat, maka Rasulullah bersama pasukan mendatangi Mekah, mengambil alih Mekah, mengambil alih Ka'bah. Maka apa yang terjadi? Kafir Quraisy tanpa perlawanan apapun. Kenapa? Karena pasukan yang dibawa jumlahnya 12.000 pasukan, sementara yang mempertahankan kota Mekah tidak lebih dari 2.000. Ini yang terjadi pada Syekh Imam Nawawi, orang Banten. Indonesia dijajah 350 tahun. Sementara kita merdeka kalau dihitung sampai hari ini tahun 45, tidak sampai 80 tahun. Masa penjajahan nenek moyang kita jauh lebih lama daripada kemerdekaan yang kita nikmati. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa dijajah lagi. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Imam Nawawi ini, orang Banten itu, yang sehidupnya sezaman dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro melawan di medan perang. Sementara Imam Nawawi, dia bukanlah tokoh yang bisa memimpin di medan perang. Dia bisa melihat dirinya sendiri. Berangkatlah ke Mekah, belajar agama di Mekah 30 tahun, menulis kitab. Kitabnya dikirim ke Indonesia untuk menyemangati orang-orang Indonesia supaya kalau perang itu tidak takut mati. Maka bertebarlah ajaran-ajaran Syekh Imam Nawawi yang dipakai berbagai pesantren di Indonesia. Akhirnya Kiai Haji yang mendirikan NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, dan kiai-kiai yang lain mengkaji kitabnya Imam Nawawi yang bernama Nasaihul Ibad, yang sampai hari ini dikaji di berbagai masjid. Memberikan spirit orang Islam itu kalau perang, mati di medan perang, jawabannya hanya satu, mati syahid. Sehingga para ulama mengatakan ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau hari ini kita tidak melawan, maka anak cucu kita akan terjajah selama-lamanya. Tapi kalau kita mati hari ini, kemudian kita berjuang melawan, setidaknya mereka akan mengurangi penjajahannya dan generasi kita melanjutkan perjuangan kita, ditutup oleh Bung Karno. Sebelum Bung Karno memutuskan melawan, meminta pertimbangan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang supaya didoakan perjuangannya mendapatkan ridho Allah. Karena dia dalam buku yang ditulis oleh orang luar negeri, judul bukunya adalah 10 pidato yang paling berpengaruh di dunia. Itu orang Indonesia yang masuk 2, yaitu Bung Tomo dan
Pak Soekarno. Orang Jepang hanya satu yang masuk, yaitu kaisar yang pada zamannya adanya Nagasaki dan Hiroshima. Dan beliau mengatakan di dalam pidatonya, jika aku tidak menemukan kalimat Allahu Akbar, maka aku tidak tahu bagaimana cara menyatukan pemuda-pemuda dari luar Surabaya, Aceh, Jogja, Maluku, Sulawesi. Bagaimana aku bisa menyatukan? Maka dengan kalimat Allahu Akbar, mereka berbondong-bondong membantu di Surabaya karena kekuatan keimanan. Sehingga hadirin, wajib bagi siswa-siswi SMA Negeri 15 Hijrah bisa berjuang dengan cara langsung di negaranya. Kalau memang ilmunya sudah mampu untuk membesarkan negara Indonesia. Kalau tidak mampu, boleh keluar negeri seperti yang dilakukan Syekh Imam Nawawi. Kakak kelas kalian yang kelas 12, ada yang kuliah ke Amerika. Tidak sedikit juga yang kuliah ke Jepang. Nah, nanti kalau sudah kembali ke tanah air, membesarkan negara Indonesia, karena kita juga butuh ilmu-ilmu dari luar negeri yang mungkin belum ada di Indonesia, sehingga alam sumber daya alam kita tidak selalu dikuasai oleh orang-orang luar negeri. Kita orang Indonesia hanya jadi karyawan dan paling direktur. Itu juga karyawan, tapi bukan orang-orang yang menguasai. Semoga SMA Negeri 15 siswa-siswinya selalu semangat cinta tanah air, semangat cinta ilmu, sehingga membesarkan Indonesia dengan menjadikan Indonesia jaya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul amru kulluhu wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bis-sirajil munir. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والضعفاء والحسنات وكفر عنهم السيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر.
Terima kasih ya.